teman-teman sekalian, sekedar informasi, ini tuh masih sekitar wilayah Gunung Salak ya, tapi ini di sisi lain yang kemarin saya ke 2 hari yang lalu tepatnya. Itu di wilayah Gunung Salak juga, tapi itu di wilayah sisi lainnya. Ini di sisi lainnya juga nih. Dan ya, kita challenge dari kita nih, gimana caranya kita mencoba ngecamp di sekitar wilayah Gunung Salak ini, gitu kan? Kira-kira gimana seremnya ya? Tapi kita uji, kita coba lagi, oke? Let's go, yeah. Oke, teman-teman sekalian, nah ini saya sekarang ada di ini, ternyata di belakangku nih banyak banget nih pohon bambu, kalian bisa lihat pohon bambu. Dan saya semakin dalam ya, nge-explore-nya itu semakin dalam seperti ini. Dan saya coba hadapkan kemana. Nah ini dia, ini pohon pinus seperti itu. Nah sepertinya wilayah ini memang jarang tereksplor ya. Dari ini jalan sepertinya udah nggak apa ya, dipenuhi rumput gitu, ditumbuhin rumput, seperti udah lama nggak dilaluin. Sebentar saya coba cari tempat camp yang aman ya tentunya. Ya, let's go. Oh, tapi sekali itu lihat nggak? Kelihatan nggak gunungnya itu dia? Itu Gunung Salak ya. Ya, di gunung itulah pernah terjadi kecelakaan pesawat yang menelan banyak korban, dan ada yang ditemukan cuma tidak teridentifikasi karena kondisi korban. Jadi kondisinya itu betul-betul mengenaskan. Nah, dari tempat itu terjadi banyak hal-hal laporan warga sekitar sih. Aku bertanya-tanya, itu banyak banget nih kejadian yang janggal setelah itu. Ya, biasanya kalau terjadi hal begitu banyak cerita-cerita mistis di baliknya. Dan saya sendiri mencoba camping di sekitar wilayah ini. Itu kira-kira gimana tuh? Ini challenge buat saya sih. Let's go. Yeah. Ini sungai tapi kering. Kalian bisa lihat ya. Tuh. Banyak pohon bambu. Biasanya kalau banyak pohon bambu ya, mitos-mitos orang Jawa itu ya kan kuat banget ya. Pohon bambu itu ya banyak inilah, banyak penunggunya dan segala macamnya. Ini semakin dalam, pohon bambunya semakin banyak ya, semakin dalam. Tuh, aku coba putar kameranya seperti ini. Tuh, kalian bisa lihat, ini pohon bambu semua nih. Dan ini sepertinya memang banyak orang yang, ini jalan udah jarang banget dilalui. Tuh, kalian bisa lihat sekitar sana ya. Ini pohon bambu. Wow. Tuh, apalagi sih rumputnya banyak banget. Kalian bisa lihat. Oh, tahun sekali ini penuh banget ya semak-semak nih. Kalian bisa lihat. Itu sekitar segini nih. Sepertinya memang di situ orang, memang sih ada jalan, tapi ini jalannya seperti memang jarang dilaluin. Dan di belakang saya itu depannya ada pohon bambu banyak banget. Wow. Ada suara. Dengar nggak? Kambing kali ya. Ini nerobos ini nih. Terus sampai setinggi ini, kalian bisa lihat nih, sampai setinggi ini. Oh, bentar. Belakang saya. Yang katanya tadi yang kita lewatin itu kita bilang dikit pohon bambu, ini udah. Ini pohon bambu semua nih. Kalian bisa lihat. Jadi tuh. Semua nih bisa lihat, ini dia. Ternyata di
kaki-kaki Gunung Salak itu banyak banget bambu-bambu ya. Yang mitos-mitos orang Jawa mengatakan di bambu-bambu seperti ini biasa lah ya, banyak penunggu dan segala macamnya. Tapi itu tuh kita akan coba deh gimana sih rasanya. Kita challenge dari kita nih, bisa camp di sekitar wilayah ini. Jadi sebentar gear campnya itu sebenarnya aku nggak pakai tenda ya. Aku tuh pakainya flysheet ya, flysheet dan hammock. Cuma kalau melihat kondisi di sekitar sini tuh untuk menggantungin hammock agak sulit ya. Coba saya melangkah lagi, maksudnya saya lanjut jalan lagi. Ini masih ada beberapa jalan-jalan setapak nih. Siapa tahu di atas sana ada beberapa tempat yang bagus untuk kita tempati camp. Suara apa sih? Dengar gak sih? Ya, let's go. Tuh. Gila nih. Gila nih teman-teman, ini banyak banget ya. Ini bambu semua. Tuh, ini perlu hati-hati. Kalau misalnya lihat ya, belakang saya bambu semua. Ini aku tetap jalan terus nih sini. Gas. Oke teman-teman, ini udah mulai mendaki nih. Ini udah mulai mendaki, kalian bisa lihat aku ke depan ini. Tuh, ini mendaki loh, naik. Kita coba naik. Ini baru aja kali ya ada orang lewat seperti ini. Baru mendaki, let's go. Ini yang perlu kita hati-hati di tempat seperti ini. Ini semak belukarnya itu benar-benar di atas kepala, kalian bisa lihat. Ini yang paling penting adalah kalian harus benar-benar safety ya. Safety yang saya maksud adalah ini pastinya yang kita takutin itu sebenarnya bukan hal-hal mistis lah di wilayah ini, sebenarnya juga itu bukan itu juga. Lebih ke ini binatang-binatang buas ya tentunya, seperti ular dan segala macamnya, mungkin babi ya. Kan biasanya kita ini sekarang masuk teritorinya. Dan itu sebenarnya berbahaya banget sih. Jadi pastikan benar-benar safe. Waduh, ini benar-benar bahaya nih. Ini ada persimpangan nih. Sebelah sini kanan dan kiri. Mesti hati-hati nih. Ntar hilang lagi. Kita coba kanan ya. Kita coba kanan. Mesti hati-hati nih. Aduh, gatal banget. Nih, gatal. Ini salah nih, gua nih, aku nggak pakai celana panjang, makanya rumput itu bikin gatal. Ini gatal banget nih. Sampai sini. Sampai. Dalam kalian bisa lihat di samping saya ada pinus, sebelah kanan saya itu ada pohon pinus. Oke, sebelah kiri saya tetap ada banyak bambu ya, dan ada sepertinya ada sungai di sekitar sana. Wow, ini dia nih. Aku belum menemukan lagi ya, saya belum menemukan kira-kira tempat yang cocok untuk bangun shelter ya. Siapa tahu di depan ada. Let's go. Sepertinya di depan sana tuh saya bisa mendirikan tenda kali ya, karena secara kan saya pakai itu flysheet aja ya. Jadi
Nah, saya butuh 2 pohon yang saling berdekatan ya satu sama lain tentunya. Let's go. Oke teman-teman sekalian, aku menuju pohonnya ya. Ini pohonnya. Seperti ini aku akan bangun shelter di sekitar sini nih. Nah, ini nih, dari pohon ini ke pohon ini. Jadi pohon ini berdekatan ya, kalian bisa lihat tuh berdekatan satu sama lain. Ini sepertinya saya akan gantung hammock di sini dan tentunya flyseat di atasnya sebagai bahan shelternya. Dan mudah-mudahan malam ini cuaca cerah. Oke, gas. Ya. Taruh. Sepertinya saya sebentar akan ngambil kayu untuk atasnya. Kalau memang kayunya nggak ada, mungkin sebentar saya pakai tali ya. Oke, gas. Yes, saat ini ngambil kayu. Oh, apaan tuh? Oh. Wah, ini ada bambu nih. Sepertinya bambunya cocok. Bambunya aja. Jadi tadinya itu saya mau pakai ini, tapi karena ada bambu, sepertinya lebih oke nih. Lebih lurus juga. Ya. Saatnya mengerjakan ini. Jadi bambunya saya akan ikat di sini. Oke, let's go. Setelah selesai dipasang seperti ini. Nah, ini dari pohon ini ke pohon itu ya. Dan ini sebenarnya tadi bambunya nggak nyampe ya, kalian bisa lihat nggak nyampe, makanya aku sambung pakai bambu lain seperti ini yang pada akhirnya nyampe di pohon ini. Oke, seperti ini aja sih dari bambu ini ke bambu itu. Jadi nanti saya cukup taruh flyseat di bambu ini untuk shelter. Tiba-tiba aja mendung dan mau hujan, kalian bisa lihat. Wow, gelap banget nih langit, kalian bisa lihat saya itu gelap banget, tiba-tiba aja mendung. Dan tenda kita sebenarnya udah hampir selesai nih, sisa nih aku pengen pasang tali di sini sih. Oke, hammocknya juga udah itu, kalau kelihatan udah kepasang ya. Jadi kemungkinan malam ini akan hujan deras. Kilat menyambar-nyambar ya di sekitar sini. Oh, cuma ini aman sih karena secara kan saya pakai hammock, jadi makanya nanti air itu betul-betul tidak merembes ke kita ya, karena memang hammocknya itu tergantung. Jadi cukup aman sih sebenarnya di hutan seperti ini. Oke, gas. Ya.
ini saya sudah berada di atas hammock saya yang saya bikin tentunya. Dan sedikit menjelaskan, ini sedikit penjelasan nih dari ini amatir ya, aku bukan ahlinya, tapi salah satu pilihan yang tepat buat kalian yang melakukan camping sendirian dan di dalam cuaca hujan dan segala macamnya itu, atau pada hujan itu, bikin shelter kayak gini aja. Ini keren banget nih, kalian bisa lihat. Ini tuh aku pakai satu fly seat dan ini hammock. Jadi aku tuh caranya gini aja nih. Aku ambil bambu atau kayu yang lain lah. Kebetulan tadi saya itu cuma nemunya bambu. Seperti ini aku bentang seperti itu. Terus aku pasangi flashlight seperti ini, kalian bisa lihat, dan terus pasangi hammock. Dan ini otomatis tidak akan pernah terjadi rembesan ya, meskipun hujan. Kan kalau misalnya kalian masih pakai tenda, pasti akan terjadi rembesan dari bawah biasanya. Seperti kemarin waktu saya masih di wilayah sekitar wilayah Gunung Salak, di sisi lainnya itu terjadi rembesan karena memang saya nggak pakai hammock ya, pakai tikar langsung seperti itu. Nah itu kekurangannya tuh. Kalau ini kelebihannya udah, ini keren banget. Kekurangannya ya tentunya cuma muat satu orang. Tapi ini mau badai gimana pun ini pasti aman nih. Kalian bisa lihat, ini saya perlihatkan di lingkungan sekitar saya. Nah ini tenda saya, kalian bisa lihat. Ini tongkat, ini sampai ini di wilayah depan, ini wilayah belakang. Aku cuma pakai standar. Lihat ya, itu seperti itu. Tuh. Siapa itu? Siapa tadi? Oke teman-teman sekalian, kalian dengar nggak sih? Tadi itu ada suara seperti apa ya? Hentakan kuda gitu. Kita cek deh sekitar sini. Siapa tuh? Tadi kalian lihat nggak sih di sekitar sana? Ada sesuatu. Aduh, gimana ya? Ini udah digangguin banget nih. Kami kesini cuma untuk berkemah saja, tidak berniat jahat. Please. Kalian dengar nggak sih, teman-teman sekalian? Tadi ada. Kalian lihat di sekitar sana ya tadi ya. Aku takut, aku pengen senter lagi tapi gimana ya?
bisa lihat nggak sih? Coba keluar lagi deh, cek deh, kita cek sekitar sana tadi. Aduh, ini apaan sih nih? Kita perlibar ya. Di pohon itu tadi. Ada ya. Oh, siapa tuh? Tadi dengar gak sih? Tadi itu ada suara gerasak gerusuk gitu kan? Aduh. Kami berniat baik. Kami tidak berniat buruk ya. Kami cuma berkemah. Saya cuma berkemah di sini. Tidak berniat buruk. Oke teman-teman sekalian, jadi tadi itu aku tuh tidur dengan nyenyak sih sebenarnya. Aku tadi nyenyak dan tiba-tiba ada suara gerasak gerusuk sih, seperti orang lewat. Dan tahu-tahu tadi memang saya agak melihat ya sekilas bayangan-bayangan tertentu itu di sekitaran di wilayah pohon di sebelah kiri saya tadi itu. Dan ya beginilah resiko kita ini bisa camping sendirian di tengah hutan, apalagi di tengah hutan seperti ini. Jadi intinya kita kesini itu betul-betul bukan bukan ke uji nyali sih, lebih ke challenge diri sendiri, tapi nggak sampai nantangin ya, sama sekali kita nggak nantangin, nggak ada hal lain. Kita murni challenge diri sendiri aja sih. Mudah-mudahan nanti malam ini kita saya intinya bisa tidur lagi lebih nyenyak dan bisa aman ya malam ini. Tapi insyaallah lah saya berdoa mudah-mudahan malam ini setelah saya tidur lagi memang udah nggak ada gangguan lagi. Ya begitulah. Jadi teman-teman sekalian pantengin kita terus ya. Oke teman-teman sekalian, semangat pagi. Ini udah pagi hari ya, setelah malam yang panjang. Dan tentunya tadi malam itu gak nyenyak banget sih, sempat terbangun. Wow, akhirnya aman juga ya ternyata ya, di wilayah sini. Ya meskipun semalam terjadi hal yang gak diinginin ya. Jadi hari ini tuh kita mau langsung bongkar tenda aja dan langsung mau packing ya untuk pulang tentunya, untuk merencanain kira-kira di tempat mana lagi yang akan saya kunjungi nanti. Oke, gas.